Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arjun Yanggun. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia kelas 1B dengan NPM 201302310. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal gerakan pramuka dari pasal 1 sampai pasal 19 yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 yang disahkan oleh DPR RI dan Presiden RI. Berikut penjelasannya. Bab 1 berisi tentang ketentuan umum. Pasal 1. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa gerakan pramuka ialah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menjalankan kegiatan pendidikan kepramukaan. Pada pasal 1 ini juga dijelaskan tentang segala aspek ketentuan umum dari gerakan pramuka. Itu contohnya adalah penjelasan tentang unsur-unsur atau struktur-struktur dari gerakan pramuka, pendidikan kepramukaan, pusat pendidikan, komunitas pramuka, dan lain-lain. Bab 2 berisi tentang asas, fungsi, dan tujuan dari gerakan pramuka. Pasal 2. Pada pasal 2 ini menjelaskan bahwa gerakan pramuka ialah gerakan yang berasaskan dengan Pancasila. Pasal 3. Pada pasal 3 ini dijelaskan bahwa fungsi dari gerakan pramuka sendiri ialah sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka. Pasal 4. Pada pasal 4 ini menjelaskan tentang tujuan dari gerakan pramuka yang intinya menjelaskan bahwa gerakan pramuka bertujuan untuk mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat beragamanya. Bab 3 berisi tentang pendidikan kepramukaan. Bagian ke-1 berisi dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai-nilai, dan juga sistem AMOM. Pasal 5. Pada pasal 5 ini dijelaskan bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasar pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan dalam hidup pramuka. Pasal 6. Pada pasal 6 ini menjelaskan tentang kode kehormatan dalam pramuka yang berisi tentang janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Kode kehormatan pramuka sendiri terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka yang kita kenal selama ini. Pasal 7. Pada pasal 7 ini dijelaskan bahwa kegiatan pendidikan kepramukaan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan keahlian diri dari seorang pramuka. Selain itu, pada pasal 7 ini juga dijelaskan tentang pelaksanaan, metode, penerapan, penilaian, dan pencapaian dari kegiatan hasil pendidikan kepramukaan. Pasal 8. Pada pasal 8 ini dijelaskan tentang nilai kepramukaan yang di dalamnya dipaparkan 9 nilai kepramukaan yang dijelaskan juga bahwa nilai kepramukaan ini merupakan inti kurikulum dari pendidikan kepramukaan. Pasal 9. Pada pasal 9 ini menjelaskan tentang kecakapan yang dimaksud dalam pasal 5. Kecakapan ini terdiri atas 2 kecakapan, yaitu kecakapan umum dan juga kecakapan khusus. Pasal 10. Dalam pasal 10 ini menjelaskan bahwa kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMOM. Sistem AMOM sendiri ialah proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Bagian kedua berisi tentang jalur dan jenjang. Pasal 11. Pada pasal 11 ini dijelaskan bahwa pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk ke jalur pendidikan non-formal yang di dalamnya diperkaya dengan nilai-nilai gerakan pramuka. Pasal 12. Pada pasal 12 ini menjelaskan tentang jenjang pendidikan kepramukaan yang terdiri atas jenjang siaga, penggalang, penegak, dan padega. Bagian ketiga berisi tentang peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 13. Pada pasal 13 ini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-25 tahun berhak ikut serta menjadi peserta didik dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.
Peserta didik yang dimaksud terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Pasal 14. Pada pasal 14 ini dijelaskan tentang tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan juga instruktur. Tenaga pendidik biasa juga disebut sebagai anggota dewasa dan juga harus memenuhi persyaratan standar dari tenaga pendidikan. Pasal 15. Pada pasal 15 ini dijelaskan tentang kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai dan kecakapan disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian keempat berisi tentang satuan pendidikan kepramukaan. Pasal 16. Pada pasal 16 ini dijelaskan tentang satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan, pusat pendidikan, dan juga pelatihan. Bagian kelima berisi tentang evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pasal 17. Pada pasal 17 dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan. Dijelaskan juga bahwa evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina, terhadap pembina dan kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional. Pasal 18. Pada pasal 18 ini dijelaskan akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan kelayakan satuan pendidikan kepramukaan. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19. Pada pasal 19 ini dijelaskan bahasa sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai tanda kemampuan kompetensi peserta didik. Sertifikat kompetensi diberikan kepada tenaga pendidik oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Sekian penjelasan tentang pasal 1 sampai pasal 19 tentang gerakan pramuka yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.